Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan puci. Bersama saya Ibu Wida Yuliati dari SMP Negeri 2 Menden. Saya Ibu Hilatus Sa'adah dari SD 6 Kutuan Randu Blato. Saya Siti Windarti dari SMP Kartayuda Kedung Tuban. Saya Bundari dari SDN 2 Menden Rejo Kradenan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ilya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu ya. Oke. Hari ini kita akan melakukan supervisi Bu Ida. Ya. Sebelum kita melakukan supervisi, Bu Ida saya tanya dulu ya. Terkait nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya. Dan kita hari ini coach dan coachnya nanti akan saya amati dan juga saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Ya. Kemudian apakah nanti sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan kepada coachnya. Kemudian coachnya nanti bagaimana merespon dan menanggapi dari pertanyaan panjenengan. Siap. Nah, jangan lupa Bu Ida nanti ketika melakukan observasi, nanti jenengan juga menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap Bu. Nah, Bu Ida nanti kira-kira potensi apa yang akan dikembangkan Bu Ida pada coaching kali ini? Nanti selama proses coaching yang akan saya kembangkan tentang kompetensi, present atau kehadiran teman gitu ya. Kemudian itu mendengarkan aktif, kemudian mencoba untuk menyusun atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menguraikan permasalahan dan bisa mendorong puji untuk menemukan solusinya. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bu Ida kembangkan lebih spesifik? Dari ketiganya itu yang saya gali lebih dalam itu terkait tentang mendengarkan aktif atau mindfulness itu. Kemudian yang kedua itu tentang pertanyaan yang berbobot di mana saya itu bisa menguraikan, membantu puji, menemukan masalah yang kedua dan menemukan solusinya. Kemudian indikator yang bagaimana Bu Ida yang diinginkan Bu Ida dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti ke tingkat keberhasilan indikator apa? Saya berharap nanti puji itu bisa menguraikan, bisa menemukan permasalahan dan menemukan solusinya apa melalui dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan kepada puji itu. Cukup sekian Bu Ida, silahkan kalau mau dilanjutkan observasinya. Iya Bu, saya permisi dulu ya Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bundari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik dan sehat Bu. Alhamdulillah semoga Bu ya, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap sehat ya Bu ya. Amin. Bagaimana Bu pun kayak ada sedikit masalah Bu hari ini, apa ada yang ingin dari bicarakan kepada saya Bu? Ya Bu Ida, saya kepengen ngobrol Bu, atau pengen curhat kepada Bu Ida dalam proses pembelajaran. Iya boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini loh Bu, saya itu sebenarnya bingung dengan anak didik saya Bu. Kenapa anak didik saya itu masih ada yang tidak sholat? Padahal setiap rutinitas pada pagi hari saya selalu mengingatkan untuk sholat. Gitu ya Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu apa yang secara mendetail Ibu alami saat ini? Begini ya Bu, saya itu memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan nilai moral Bu. Nah, pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas itu, di mana ketika saya bertanya kepada anak-anak, kalau ditanya ada yang sudah sholat dan ada juga yang belum sholat. Dan saya prihatinnya itu ada yang menjawab kalau dia itu dilarang orang tuanya sholat Bu. Nah, saya itu jadi bingung kenapa kok sebagai orang Islam kok dilarang sholat itu loh Bu. Jadi
dari sini saya menangkap bahwa permasalahan Bu Ida itu ada beberapa anak yang lupa sholat dan juga ada beberapa orang tua yang melarang anaknya untuk sholat ya. Jadi menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran tentang nilai agama dan moral ya Bu ya. Iya Bu, benar. Itu yang jadi permasalahan saya Bu. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira rencana apa Bu yang akan Ibu lakukan? Kalau saya merencanakan akan melakukan kebaikan Bu, tentunya dalam proses pembelajaran saya akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Benar sekali Bu. Menurut Bu Indari, agar nilai mencapai nilai agama dan moral yang baik itu yang seperti apa Bu? Jika kalau menurut saya ya Bu, untuk menjadi nilai agama dan moral anak itu lebih baik, mungkin kita melalui dengan mengajarkan anak itu untuk belajar berwudu Bu. Ya. Nah, gerakan sholat, bacaan sholat, dengan memprogramkan kegiatan sholat duha yang dilakukan 1 kali dalam seminggu misalnya. Terus mungkin kita mengadakan parenting kelas Bu, dan dengan mengundang orang tua dan ahli dalam bidang agama yang akan menjadi atau memberikan pengertian kepada orang tua tentang pentingnya sholat. Jadi Bu Indari itu ingin anaknya mau untuk sholat, kemudian orang tuanya bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat ya Bu ya. Iya benar Bu. Terus bagaimana Bu untuk orang tua yang Muslim masih tidak peduli dengan ini, seperti halnya misalkan dia mengatakan bahwa anak saya mau sholat atau tidak kan bukan urusan ibu, lalu bagaimana Bu terkait hal itu Bu? Mungkin saya akan mengajak orang tua Bu untuk untuk merefleksi dan berbicara dari hati ke hati, memberi pengertian pentingnya sholat. Oke Bu. Jadi apa yang didapat untuk diskusi di ini Bu? Saya pikir pembelajaran kita menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup Bu, perlu langsung praktek biar anak itu langsung mengena. Gitu ya Bu. Untuk melakukan hal tersebut, kira-kira dukungan apa yang butuhkan untuk berjalan dengan baik? Menurut saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah tentunya Bu, dari rekan-rekan guru, dari murid, dan satu lagi dari orang tua atau wali murid yang saya sangat butuhkan. Bagus sekali Bu. Kita emang perlu untuk berkolaborasi ya, bekerja sama dengan semua pihak agar apa ya, semua berjalan dengan lancar dan semua yang berat akan menjadi ringan ya Bu. Iya betul Bu. Mudah-mudahan hal itu bisa terapkan ya Bu dari pengen lagi mendengar ceritanya, mudah-mudahan dilakukan dengan baik. Dan kira-kira itu kapan Bu akan dilakukan? Rencana saya akan melakukannya minggu depan. Minggu depan ya Bu ya Bu. Saya tunggu Bu hasilnya. Semoga apa yang dilakukan yang tadi dijelaskan Bu Gunaria, melakukan sholat, kemudian parenting, kemudian melakukan refleksi ya Bu ya. Setelah itu bagaimana perasaan Bu Gunaria setelah mau bercerita dengan saya? Jujur ya Bu, saya sudah merasa agak lega Bu, karena saya sudah mencerahkan apa yang jadi angan-angan saya, yang menjadi beban saya, dan saya agak sedikit mendapatkan kecerahan. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Kalau begitu saya mau pamit dulu kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih sudah dipercaya buat untuk masalahnya Bu Gunaria. Bu, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ida. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ulia. Bu Ida tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu Ida, bersama dengan Bu Gunaria. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ida. Ya. Yang pertama tadi, apa yang sudah baik dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Ida tadi kira-kira? Menurut saya yang sudah baik itu proses coaching sudah mengacu pada alur cerita ya Bu ya, di mana cerita itu menunjukkan ada tujuannya, kemudian situ juga mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Selain itu saya sudah agak sedikit mampu menyusun pertanyaan di bobot menurut saya seperti itu. Baik Bu Ida. Kemudian apa yang perlu diperbaiki Bu Ida dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Ida tadi? Dari yang berbeda mungkin tadi Bu, pertanyaan-pertanyaan saya
belum bisa menggali secara penuh, artinya membuat si Guci itu bisa mengutarakan, bisa menguraikan secara mendetail terkait permasalahan dari beliau, Bu. Oh, mantan, Bu Ida. Apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya dalam proses coaching di masa yang akan datang? Untuk yang rencana yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hal yang kurang tadi ya Bu ya. Mungkin pertama saya akan lebih belajar lagi terkait bagaimana cara menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot, bagaimana yang bisa menguraikan, membantu si Guci itu untuk menguraikan masalah dan menemukan solusi. Kemudian selain itu juga lebih memahami bagaimana terkait alur tirtanya. Kemudian mungkin dari sini saya harus lebih sering berpraktek coaching Bu itu. Oke, baik Bu Ida. Kemudian tadi saya kan sudah melakukan pengamatan ya Bu Ida. Kira-kira boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Sangat boleh sekali. Tadi Bu Ida sudah berjalan dengan baik ya Bu, sebagai observer tadi proses coachingnya tadi sudah bagus, kemudian sudah berjalan dengan baik juga. Dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian tadi juga panjenengan juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Pundari, dan Ibu Pundari juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih Bu atas hasil pengamatannya. Mungkin sebagai acuan saya untuk merefleksi diri bagaimana proses coaching saya. Ini Bu Ida. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Bu Ida. Terima kasih atas waktunya Bu Ida. Terima kasih. Cukup sekian hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.